Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zulkarna Hasan. Saya dari Fakultas Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah dengan NIM 225520124. Pada hari ini saya ingin mempresentasikan tentang IT forensik. Apa sih IT forensik itu? Yaitu penggunaan sekumpulan prosedur untuk melakukan pengujian secara menyeluruh setiap sistem komputer dengan mempergunakan software dan tool untuk memelihara barang bukti tindak kriminal. Tujuannya apa? Bertujuan untuk mendapatkan fakta-fakta objektif dari sebuah insiden atau pelanggaran keamanan sistem informasi. Fakta-fakta tersebut setelah diverifikasi akan menjadi bukti-bukti evidence yang akan digunakan dalam proses hukum. Kemudian mengamankan dan menganalisa bukti-bukti dalam bentuk digital. Yang pertama, terminologi IT forensik. Yang pertama ada identifikasi, merupakan tahapan paling awal forensik dalam teknologi informasi. Pada tahapan ini dilakukan identifikasi di mana bukti itu berada, di mana bukti itu disimpan, dan bagaimana penyimpanannya untuk mempermudah tahapan selanjutnya. Yang kedua, penyimpanan, termasuk tahapan yang paling kritis dalam forensik. Bukti digital dapat saja hilang karena penyimpanannya kurang baik. Yang ketiga, analisa. Pengambilan, pemrosesan, dan interpretasi dari bukti digital merupakan bagian penting dalam analisa bukti digital. Yang keempat, presentasi. Proses persidangan di mana bukti digital akan diuji dengan kasus yang ada. Presentasi di sini berupa penunjuk. Kejahatan dunia IT. Yang pertama ada cyberbullying, pelecehan lainnya yang dilakukan secara online atau penyerangan verbal. Yang kedua, pelanggaran privacy. Ini termasuk penyadapan ilegal, penyebaran gambar atau informasi pribadi tanpa izin pribadi. Yang ketiga ada tech violence, ancaman atau tindakan kekerasan yang disampaikan melalui media sosial yang direncanakan atau disiarkan secara online. Yang keempat ada defamation, pencemaran nama baik menyesatkan yang merusak reputasi seseorang atau entitas. Bidang keilmuan forensik. Patologi, forensik kedokteran, memeriksa kematian secara medis untuk menentukan penyebab kematian, mengidentifikasi jejak cedera, dan memberikan bukti dalam penyelidikan kematian yang mencurigakan. Ada odontologi, forensik gigi, menggunakan informasi gigi dan mulut untuk mengidentifikasi korban dalam situasi seperti bencana alam atau kriminal, serta menyelidiki jejak cedera gigi yang mungkin relevan dalam penyelidikan. Ada biologi, forensik biologi, menganalisa materi biologi seperti darah, rambut, sperma, dan DNA untuk mengidentifikasi individu atau penyelidikan dalam kasus kriminal. Toksikologi. Forensik toksikologi menilai adanya racun atau obat-obatan dalam tubuh untuk membantu menjelaskan penyebab kematian atau pengaruh zat-zat tertentu pada perilaku seseorang. Psikologi, forensik psikologi menganalisis perilaku dan proses mental individu dalam konteks sistem hukum, termasuk penilaian psikologis saksi, pelaku, dan korban. Di bidang digital ada forensik digital, mengumpulkan dan menganalisa dan menyelidiki bukti digital seperti data komputer, perangkat seluler, dan jaringan untuk membantu dalam penyelidikan kejahatan komputer dan cyber. Yang selanjutnya ada di bidang engineering, forensik rekayasa, memeriksa penyebab kecelakaan atau kerusakan konstruksi, termasuk insiden kecelakaan lalu lintas, kebakaran, atau keruntuhan struktur. Ada science, forensik ilmu jejak, meliputi penelitian analisis jejak-jejak fisik di tempat kejahatan seperti sidik jari, jejak kaki, atau serat kain. Dan selanjutnya ada antropologi, forensik sumber daya manusia yang mengidentifikasi manusia yang telah meninggal melalui analisis kerangka manusia, khususnya dalam situasi seperti penggalian kubur massal atau peristiwa bencana. Komputer forensik. Definisi komputer forensik, penggunaan sekumpulan prosedur untuk melakukan pengujian secara menyeluruh sesuatu sistem komputer dengan mempergunakan software dan tool untuk mengekstrak dan memelihara barang bukti tindak kriminal. Kegunaan komputer forensik. Yang pertama ada perlindungan terhadap kejahatan cyber, pengembalian data yang hilang, pengungkapan kejahatan, dan yang terakhir adalah penyelidikan insiden keamanan.
Selanjutnya ada sumber daya forensik. Sistem komputer mencakup perangkat keras komputer seperti komputer desktop, laptop, server, dan perangkat mobile. Analisis forensik akan memeriksa sistem komputer ini untuk mencari bukti termasuk file, catatan log, dan aktivitas pengguna. Jalur komunikasi mencakup saluran komunikasi seperti email, pesan teks, atau percakapan melalui aplikasi pesan instan. Analisis forensik dapat menyelidiki pesan dan komunikasi yang melibatkan tersangka untuk mengumpulkan bukti. Ada aplikasi komputer, aplikasi, dan perangkat lunak pada komputer juga merupakan sumber daya penting analisis. Analisis forensik akan memeriksa aplikasi yang mungkin digunakan dalam pelanggaran atau untuk mengakses data penting. Jaringan komputer mencakup semua yang terkait dengan koneksi dan komunikasi dalam jaringan termasuk router, switch, firewall, dan lain-lain. Analisis jaringan membantu mendeteksi serangan, memahami pola lalu lintas, dan mengidentifikasi kejadian mencurigakan. Ada media penyimpanan melibatkan perangkat penyimpanan seperti hard drive, USB drive, kartu memori, dan media penyimpanan lainnya. Analisis forensik akan memeriksa media ini untuk mencari data yang relevan. Yang terakhir ada digital forensik, bidang yang menggabungkan ilmu hukum dan ilmu komputer untuk menyelidiki dan menganalisis bukti digital. Ini mencakup teknik dan metodologi yang digunakan untuk mendapatkan bukti digital yang sah. Kategori software forensik. Yang pertama ada perangkat lunak pengumpulan bukti, perangkat lunak untuk mengambil gambar forensik dari hard drive, perangkat lunak untuk memulihkan data yang dihapus, dan alat-alat untuk menyalin data dari perangkat target. Selanjutnya ada perangkat lunak analisis forensik. Perangkat lunak analisis yang dapat menganalisis catatan log, mencari kata kunci dalam file, atau memeriksa metadata. Perangkat lunak visualisasi. Perangkat lunak dalam kategori ini membantu dalam menggambarkan memvisualisasikan data digital termasuk aktivitas jaringan, pergerakan data, atau rekonstruksi kejadian. Perangkat lunak pemulihan data. Perangkat lunak ini digunakan untuk mengembalikan data yang mungkin telah dihapus atau rusak. Perangkat lunak keamanan sistem. Perangkat lunak keamanan sistem digunakan untuk mengunci dan mengamankan sistem atau perangkat penyimpanan yang berisi bukti digital. Perangkat lunak perekam. Perangkat lunak yang digunakan untuk mencatat aktivitas jaringan atau sistem. Perangkat lunak manajemen bukti. Perangkat lunak manajemen bukti membantu dalam pengaturan, pencatatan, dan dokumentasi bukti untuk tujuan pengadilan atau penyelidikan. Tools forensik yang pertama EnCase, yang kedua autopsi, yang ketiga SealedKit, yang keempat FTK, yang kelima Wireshark, yang keenam Volatility, yang ketujuh Access Data, yang ke-8 X-Ways, yang ke-9 Okva, yang ke-10 Kane. Elemen security yang pertama ada confidentiality, yang kedua ada integrity, yang ketiga ada availability. Elemen forensik ada 3 yaitu relevansi, 2 reconnaissance, yang ketiga ada reliability. Dalam kasus analisa, investigasi forensik digital diperlukan barang bukti yang kuat seperti yang pertama bukti elektronik, yaitu email, pesan teks atau SMS, rekaman suara, foto digital atau video digital. Yang selanjutnya ada bukti digital, tanda tangan digital, sertifikat SSL, kode QR, barcode, inskripsi data, file dokumen. Jejak digital. Jejak digital merujuk pada informasi yang ditinggalkan oleh aktivitas yang melibatkan teknologi digital seperti komputer, perangkat seluler, jaringan, dan perangkat elektronik lainnya. Ini mencakup beragam data termasuk log sistem, catatan pengguna, transaksi keuangan, pesan teks, email, riwayat perabaan web, dan banyak lagi. Cara kerja sistem jejak digital. Pengumpulan data. Yang pertama ada pengumpulan data. Sistem jejak digital mulai dengan pengumpulan data termasuk log aktivitas sistem, riwayat perangkat lunak, dan data lain yang relevan. 2. Pemantauan aktivitas. Sistem ini dapat berjalan secara terus-menerus atau dikonfigurasi untuk memantau aktivitas tertentu seperti akses ke file, login, atau perubahan konfigurasi sistem. Yang ketiga ada pemrosesan data. Data yang dikumpulkan akan diproses dan disimpan. Proses ini mencakup pengindeksan, analisis, dan penyaringan data untuk mengidentifikasi aktivitas mencurigakan. Yang keempat ada rekonstruksi kejadian. Jejak digital sering digunakan untuk merekonstruksi kejadian atau aktivitas yang dapat terjadi pada sistem ini.
Ini dapat membantu dalam memahami apa yang terjadi dan kapan. Yang kelima ada pelaporan dan dokumentasi. Hasil analisis dan temuan jejak digital akan didokumentasikan dalam laporan forensik. Laporan ini dapat digunakan sebagai bukti dalam pengadilan atau dalam proses investigasi. Contoh kasus BTK Killer. Background pelaku, identitas pelaku. Pelaku dalam kasus BTK Killer adalah seorang pria bernama Dennis Rader. Ia adalah seorang mantan pejabat gereja dan anggota kepolisian setempat. Sifatnya yang tampaknya biasa dan terhormat dalam masyarakat selama bertahun-tahun menjadi kasus ini semakin mengejutkan. Pesan-pesan ke media dan polisi. Salah satu aspek yang mencolok dalam kasus BTK adalah pelaku sering mengirim surat kepada media dan polisi. Ia menggunakan pesan-pesan ini untuk berkomunikasi dengan para penegak hukum dan membanggakan tindakannya. Beberapa pesannya mengandung petunjuk dan teka-teki yang menggambarkan kejahatan. Kasus BTK Killer adalah kasus kriminal terkenal di Amerika Serikat yang melibatkan seorang pembunuh berantai dengan metode bind torture killer. Pelaku dalam kasus ini adalah Dennis Rader yang aktif selama beberapa dekade di Wichita, Kansas. Ia melakukan serangkaian pembunuhan dan penyiksaan dan yang mengerikan. Kasus ini menjadi salah satu misteri tak terpecahkan selama bertahun-tahun. Pelaku sering mengirimkan surat dan pesan kepada media, polisi, dan korban atau keluarga korban. Ia akan memilih korban secara acak, memasuki rumah mereka dan menahannya dengan kekerasan. Kemudian ia akan menyiksa dan membunuh korban. Seringkali mengambil foto-foto dari korban dalam kondisi yang mengerikan. Beberapa korban disekat, matanya dan dibelenggu. Kronologi ketangkapan pelaku. Kasus BTK Killer menjadi misteri yang belum terpecahkan selama bertahun-tahun, tetapi pada tahun 2005 pelaku Dennis Rader ditangkap setelah ia mengirim komputer disket ke polisi yang mengandung informasi yang dapat melacak keberadaannya. Disket tersebut memberikan jejak digital yang akhirnya mengarah pada penangkapannya. Pesan-pesan ke media dan polisi. Setelah penangkapannya, Dennis Rader mengaku bersalah atas semua pembunuhan yang ia lakukan selama beberapa dekade. Pada tahun 2005, ia dijatuhi hukuman seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat untuk masing-masing pembunuhan yang ia akui. Kesimpulannya, IT forensik jika didefinisikan merupakan penggunaan sekumpulan prosedur untuk melakukan pengujian secara menyeluruh suatu sistem komputer dengan mempergunakan software dan tool untuk memelihara barang bukti tindakan. IT forensik memiliki peran dalam membantu organisasi dan lembaga penegak hukum sebagai akad investigasi dan sistem informasi mereka dalam melawan kejahatan cyber, mengidentifikasi pelaku, serta mengembalikan sistem yang terkena dampak keadaan menjadi normal, seperti menangani kejahatan yang meliputi cyberbullying, pelanggaran privasi, kekerasan berbasis teknologi, pencemaran nama baik para atasan sumber daya, dan pencurian data perusahaan. Dengan tools forensik dapat mengungkap kejahatan dari hasil jejak digital yang merujuk pada informasi yang ditinggalkan serta aktivitas dari si pelaku. Disitulah pihak penyelidikan dapat mengetahui beragam data termasuk login sistem, catatan pengguna, transaksi keuangan, pesan teks, email, riwayat web, riwayat lokasi, dan banyak lagi. Yang nantinya semua aktivitas tadi akan dikumpulkan dan disimpan dengan metode tertentu, kemudian direkonstruksi kejadiannya untuk memahami apa yang terjadi dan kapan terjadinya, sehingga temuan jejak digital akan didokumentasikan dalam laporan forensik sebagai bukti pengadilan dalam proses investigasi. Baik, saya rasa cukup untuk materi IT forensik. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar di bawah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.